salah seorang daripada putri Nabi Syuaib datang kepada Nabi Musa berjalan kaki ala istihya, berjalan kakinya dalam keadaan tersipu malu. Berjalan kaki dalam keadaan tersipu malu, yakni ada orang perempuan jalan kaki tak malu, ada perempuan jalan kaki dalam keadaan malu. Maksudnya sopan, maksudnya jalannya itu bukan jalan tak peduli macam zaman kita sekarang. Dah ada tahu kerumunan laki-laki, dia masuk juga dalam situ. Apa pasal lalu dekat kawasan situ? Awak perempuan, jaga kehormatan. Laki-laki pun sama, dah ada kerumunan perempuan, janganlah masuk juga kat situ. Untuk apa agaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, datang anak perempuan Nabi Syuaib berjalan kaki dalam keadaan tersipu malu. Disifatkan jalan tersipu malu itu pasal apa? Kenapa tadi katakan anak perempuan Nabi Syuaib datang panggil Nabi Musa? Tapi apa pasal disebutkan datang dalam keadaan tersipu malu, supaya perempuan itu lebih identik dengan sifat malu berbandingkan kepada laki-laki. Kalau perempuan itu malu, laki-laki akan hormat dan ta'zim dan tak mungkin mengurat. Tapi kalau tidak malu, pakaiannya ada pakaian you can see, open macam tu. Macam mana nak dihormati? Macam mana nak dipandang ta'zim dan penuh dengan segan dengan perempuan? Kalau cara pakaian begitu, dengan alasan tubuh badan aku punya, apa pasal kau nak tengok? Faham tak? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Fil hadis, kalau kamu tak punya sifat malu, buat apa saja kamu nak buat. Kata Nabi SAW, malu itu yang akan menghalang seseorang berbuat sesuatu yang bercanggah dengan karamah, dengan kehormatan. Tamshi al-istihya, jalan dalam keadaan tersipu malu. Alangkah baiknya bila difahami zaman kita sekarang ini dengan pakaian perempuan, karena mesti ada malu dengan tutur kata dalam tersipu malu juga. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'in ittaqaytunna fala takhdha'na bil qaul. Hai istri Nabi, kalau kamu berbicara, kamu jangan berbicara dengan nada suara manja, straight to the point. Kalau ada orang berbicara kepada kamu laki-laki, straight to the point, tak payah ada suara manja-manja. Bukan muhrim, cakap direct saja. Faham tu? Fala takhdha'na bil qaul, jangan melembut-lembutkan suara. Faham tu? Coba di pejabat kalau terima telefon, nada suaranya punya lembut. Kalau di rumah keadaan terbalik sudah. Ini tak ada kat sini ya, ini tempat lain. Qalat inna abi yad'uka liyajzaka, ayahku panggil kamu untuk diberi balasan upah karena kamu mengambilkan air untuk kami. Maka Nabi Musa ikut bersama dengan putri Nabi Syuaib. Kemana? Pergi ke rumah Nabi Syuaib. Wa qassa alaihi al-qasas, diceritakan oleh Nabi Musa apa yang berlaku kepada dirinya. Maka Nabi Syuaib mengatakan, la takhaf, kamu jangan takut, najauta minal qaumidz zalimin, kamu selamat daripada orang-orang yang zalim. Kata Nabi Syuaib, qalat ihdahuma ya abad istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Salah seorang putri Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Syuaib ayahnya, ya abadi, hai ayah kesayanganku, istajirhu, jadikan ini orang, yakni Musa, bekerja dengan engkau, untuk engkau beri upah kepada dia. Apa sebab? Inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang ini yang engkau kalau pekerjakan dengan engkau, dia ini orang yang kuat dan dia orang yang amanah. Al-Qawi Al-Amin.
Ya, kita perlu cari pekerja yang kuat, mahir, skillnya, amin, dan terpercaya. Persoalannya, ini putri Nabi Syuaib yang mensifatkan Nabi Musa ini kuat dan juga jujur. Berapa lama ia kenal? Sudah berapa lama dia berkenalan sehingga boleh mensifatkan? Takkan mungkin 2-3 menit akan boleh tahu sifatnya itu kuat dan amanah. Lesh. Kenapa putri Nabi Syuaib mensifatkan Nabi Musa kuat dan juga jujur dan amanah? Ayat ini bukan hanya memperbahaskan tentang ya kita karena mesti pekerja akan bekerja, mesti dia kuat ingatannya, skillnya, kemahirannya, dan juga jujur dalam bekerja, tepat waktu, buat kerja dalam sesuai dengan skopnya. Ya, permasalahannya ini kenapa putri Nabi Syuaib sifatkan Nabi Musa kuat dan amanah? Daripada mana informasi dia boleh dapat? Daripada dua. Yang pertama, ketika mulut perigi itu ditutup dengan penutup besar, Nabi Musa angkat seorang pada penutup itu berat, menunjukkan dia kuat. Dia ambil sendiri itu air, menunjukkan dia kuat. Yang kedua, amanah, jujur. Selama dia berkomunikasi cakap dengan dua anak perempuan Nabi Syuaib, la mengurat, wala minta upah, wala dia cakap yang tak elok. Selama berjalan berdua, itu kan salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib kan datang panggil, kau dah terpanggil oleh ayahku untuk diberi upah. Kan mereka berjalan berdua Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib. Macam mana berjalan? Bergandeng tangan? Tidak. Nabi Musa di hadapan, putri Nabi Syuaib di belakang. Yang nak tunjuk jalan siapa? Yang tahu rumah siapa? Kan putri Nabi Syuaib. Kenapa tak diletakkan di depan? Kalau di depan syaitan kacau. Jadi diletakkan di belakang. Macam mana Nabi Musa boleh tahu nak pergi kanan ke pergi kiri? Katanya berjalan Nabi Musa di hadapan, anak perempuan Nabi Syuaib di belakang. Kalau nak ke kiri diambil batu lempar ke situ, ke kanan, maka belok kanan situ. Sampailah ke rumah Nabi Syuaib. Jaga marwah, jaga kehormatan, jaga pergaulan dengan orang lain dengan bukan muhrim. Kita tak terlepas daripada kita punya keluarga. Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada mak saudara. Biarlah adab itu dijaga dan dipelihara. Maka itu sebab disifatkan oleh anak perempuan Nabi Syuaib, orang yang kamu nak pekerjakan ini adalah orang yang kuat dan yang amanah. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Barulah di sini kita akan berhenti di sinilah. Dah nampak Nabi Musa ini dipuji oleh anak perempuannya. Nabi Syuaib offer, hai Musa, aku nak kahwinkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuan aku. Setelah ayah tahu ini lelaki tanggung jawab, ini lelaki bukan mata keranjang, ini lelaki baik, ini lelaki jujur, ini lelaki amanah, belum kahwin saja sudah menjaga kehormatan, apatah lagi kalau sudah kahwin. Bukan mengurat, bukan mengambil kesempatan. Siapa orang tua yang tak mahu dapat lelaki seperti itu? Yang kuat, bertanggung jawab dan amanah, yakni menjaga kehormatannya. Walihada baginda Rasulullah bersabda, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fala tarudduh. Kalau datang lelaki kepada kamu, wahai ayah, wahai waliul amri, kepada anak perempuan, lelaki itu baik agama dan akhlaknya, maka kamu jangan tolak. Kalau kamu tolak maka akan berlaku kerosakan. Fokus orang tua ketika mencari calon
Suami untuk anak perempuannya 2, agama dan juga akhlak. Agama terkait dengan ibadahnya, dia taat kepada Allah. Akhlaknya adalah jujur, tidak tipu, tidak suka pukul, tidak kedekut. Itu sifat-sifat yang mesti ada kepada laki-laki. Jadi orang tua kalau ingin kahwinkan anak perempuannya, cari laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Bukan duitnya, bukan handsome-nya. Tak lama pun handsome. Handsome pun juga kalau kedekut nampak pun teruk dah. Iya betul. Sampai bila handsome boleh dilihat kekal handsome? Coba kalau tengok satu orang muka, pandang selama 1 jam, lama-lama biasa juga. Tapi kalau handsome-nya hati, handsome-nya sifat, handsome-nya akhlak, hatta mukanya buruk, hidupnya bahagia.